Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit tanggapan lah terkait apa yang baru-baru ini beredar tentang pernyataan saudara Kadam Siddiq, kalau tidak salah namanya, seorang influencer yang memberikan statement-statement terkait fenomena Muhammad Qasim dan mimpi-mimpinya, seperti itu. Saya rasa saya akan menjawab seperlunya saja dan sedikit saja. Sisanya nanti kita boleh adakan dialog bersama lah secara terbuka, tatap muka seperti itu, jika berkenan. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa mimpi bukan dalil, seperti itu. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Anda berkata seperti itu kan? Nah, sekarang bagaimana dengan pendapat Habib Novel berikut? Nanti silakan dilihat videonya. Kamu mengatakan mimpi kok dibuat dalil. Al-Quran tuh pakai mimpi jadi dalil. Imam Bukhari menjadikan mimpi sebagai sesuatu yang penting sehingga dimasukkan di dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, ru'yatul mu'min, mimpi seorang mukmin 1/46 bagian dari kenabian. Jadi kalau ada Kiai Habib Ustadz cerita mimpi, kamu meremehkan syariat Islam. Habib Novel sendiri mengatakan bahwa Al-Quran pakai mimpi dijadikan dalil, begitu. Al-Quran pakai mimpi dijadikan dalil, itu artinya bahwa Al-Quran sendiri memakai mimpi-mimpi untuk dijadikan dalil. Terkait apakah itu bisa jadi hujah seperti yang Anda katakan, ya memang nanti harus kita cross check dulu dengan Al-Quran dan hadis, apakah ada yang bertentangan, apakah sesuai, atau justru ini menjadi sebuah penjelasan tambahan untuk memperjelas keterangan-keterangan yang sudah ada di Al-Quran, hadis, ijma, qiyas seperti yang Anda sebutkan. Jika bersesuaian, maka dia bisa dipakai untuk menjadi dalil, menjadi hujah. Seperti itu. Al-Quran mengabadikan mimpi bukan untuk jadi pajangan, saudara. Melainkan untuk dijadikan sebuah patokan, pelajaran bahwa pernah mimpi bahkan dijadikan dalil. Seperti pada zaman Nabi Yusuf, berkat mimpi Fir'aun pada masa itu sendiri, akhirnya Nabi Yusuf mentakwil dan Raja Mesir pada masa itu mau mendengarkan dan mengambil langkah-langkah antisipasi berdasarkan isi mimpinya, sehingga rakyat Mesir pada masa itu bisa selamat. Nah itu kan Nabi, mungkin Anda berpikir seperti itu. Lah iya, itu memang Nabi, tapi bukan berarti kejadian itu diabadikan untuk jadi pajangan saja dalam Al-Quran. Untuk apa, saudara? Mimpi diabadikan dalam Al-Quran untuk dijadikan pelajaran, pedoman, supaya di masa depan jika ada hal-hal yang serupa terulang, kita sudah tahu bahwa itu ada dalilnya, begitu loh. Begitu, saudara. Nah, Anda sendiri mengatakan bahwa oke lah, anggaplah mimpinya itu bertemu Allah, bertemu Rasul, itu kabar gembira, itu oke lah, anggaplah benar gitu. Nah, Anda secara tidak sadar sudah bingung sendiri dengan pernyataan Anda, saudara. Oke lah, anggap benar, kata Anda seperti itu. Nah, kalaulah benar, oke lah, anggap benar Anda yang Anda sebutkan, berarti isi mimpinya juga benar. Jika isi mimpinya benar, dan jika benar itu dari Allah, kenapa kita tidak serius menanggapinya? Tapi kan dia jarang sholat. Dia sendiri yang mengaku. Nah, saudara, Anda harus dibawahi, perlu catat. Dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan bahwa mimpi yang paling benar di antara kamu adalah yang paling jujur dalam perkataan. Bukan yang paling bagus sholatnya. Tidak ada seperti itu, saudara. Begitu. Bahkan jika Anda kaitkan dengan sosok Al-Mahdi, beliau kan diislah. Dalam hadis sudah dijelaskan, dalam hadis sahih. Dan jika Anda memang termasuk orang yang benar-benar masih mau mendengarkan perkataan ulama, maka saya rasa Anda tidak akan asing dengan sosok Imam Ibnu Katsir. Coba baca kitabnya. Apa yang beliau katakan tentang makna diislah terkait sosok Al-Mahdi. Beliau mengatakan, diislah maknanya adalah sebelumnya Al-Mahdi itu adalah orang yang punya banyak dosa, kekurangan, kelemahan, banyak kesalahan. Itulah mengapa Allah islah.
Allah perbaiki dalam satu malam. Allah menerima tobatnya, kata Imam Ibnu Katsir. Anda baca tidak itu? Ya, jadi begitu, saudara. Jadi jangan langsung menghakimi, tabayunlah begitu. Ajak kami diskusi begitu. Terkait ada orang yang memperlakukan mimpinya layaknya wahyu, ya mungkin ada orang tertentu yang ada lihat seperti itu, tapi tidak semua. Sebagian dengan sepenuh kesadaran menganggap mimpi-mimpi qasim hanyalah sebagai kabar gembira, peringatan dan petunjuk tambahan untuk memperjelas hal-hal yang sebelumnya memang sudah dijelaskan oleh Quran, hadis dan ijma para ulama, saudara, seperti itu. Masalah Anda mengatakan bahwa gambar kok bisa jadi syirik begitu. Nah, sekarang Anda perlu membuka lagi kitab-kitab yang mungkin Anda ada yang Anda abaikan. Seperti misalnya, begini saudara, saya kasih analogi lah. Kita semua sudah sama-sama tahu bahwa dosa terbesar dalam Islam adalah syirik. Tidak perlu diragukan lagi tentunya. Namun kemudian, ingat Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis sahih bahwa paling beratnya siksa Allah pada hari kiamat adalah bagi para tukang gambar. Coba dikaitkan, agama Islam ini adalah bagi orang-orang berakal. Dan kita dianjurkan untuk berhati-hati. Jika Rasulullah sendiri mengatakan bahwa siksaan yang paling berat ditimpakan bagi para tukang gambar, sementara dalam Islam sudah diketahui bersama bahwa dosa terbesar adalah syirik, bukankah itu berarti bahwa perilaku menggambar dan menggambar tersebut adalah perbuatan syirik? Lah itu sih cocokologi Anda begitu. Anda mungkin bicara seperti itu, tapi sekali lagi tolong digunakan akalnya. Saya tanya begini, jika memang para tukang gambar itu diberikan sanksi yang paling berat, dan jika syirik adalah dosa yang paling besar dalam Islam, sudah seyogianya masuk akal bahwa itu juga merupakan perbuatan syirik. Makanya dia layak diberikan hukuman paling berat seperti itu loh. Barangkali untuk jawaban yang lebih detail, jika Anda merasa kurang puas, boleh nanti silahkan kita adakan dialog bersama lah secara tatap muka. Silahkan bawa ulama atau syekh, siapapun lah yang Anda anggap bisa memperkuat hujah Anda yang Anda berikan dalam statement-statement yang telah Anda sampaikan sebelumnya begitu. Silahkan nanti hubungi nomor kami datang ke tempat Anda, kita adakan diskusi untuk mencari kebenaran tentunya, bukan untuk mencari pembenaran, bukan untuk viral-viralan, bukan untuk sekedar cari sensasi, bukan apalagi hanya demi konten begitu untuk cari uang, tidak. Kita adakan nanti dialog terbuka, diskusi untuk mencari kebenaran begitu. Dan kami akan datang insya Allah. Dan jika Anda yang ingin datang silahkan begitu. Sampai ketemu pada diskusi yang sesungguhnya. Insya Allah kita bisa jelaskan lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.